Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengertian analisis peluang dan resiko. Ya, kita menganalisis peluang. Peluang itu apa? Kesempatan. Resiko itu apa? Resiko itu kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi, bisa berpeluang mendapat keuntungan, bisa juga beresiko mengalami kerugian. Gitu. Kita analisis dulu. Yang pertama, A. Kemampuan dalam pemanfaatan usaha. Pentingnya informasi dalam peluang usaha. Pertama, informasinya itu penting ya, yaitu dapat mengirim dan materi informasi peluang usaha melalui berbagai media. Kedua, meningkatkan kerjasama para wirausahawan. 3. Untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam menentukan peluang usaha. 4. Membuka pemanfaatan peluang usaha yang ada. 5. Menggali peluang usaha, menyusun konsep usaha, menciptakan nilai tambah yang menguntungkan. Oke, selanjutnya, hal yang perlu dicermati dalam mencari peluang usaha. Hal yang perlu dicermati adalah, pertama, informasi mengenai manajemen usaha. Nah, manajemen ini menyangkut pengaturan dalam struktural usaha ya. Kemudian informasi mengenai modal usaha, berapa yang dibutuhkan. Kemudian informasi mengenai tenaga kerja, berapa jumlah karyawannya. Kemudian informasi mengenai perawatan peralatan, ya mesin-mesinnya, bagaimana merawatnya. Kemudian informasi mengenai administrasi pembukuan atau laporan keuangannya. Selanjutnya informasi mengenai penelitian pengembangan. Selanjutnya, informasi terhadap minat dan daya beli konsumen. Kemudian informasi seluk-beluk pemasaran produk jasa. Selanjutnya informasi mengenai penjualan produk atau jasa. Yang keempat atau selanjutnya adalah informasi mengenai produk _jasa. Oke, sumber informasi peluang usaha didapat dari, pertama dari pemasaran dan penjualan, bisa juga dari pesaing. Yang kedua dari kedudukan perusahaan di pasar, dari wilayah niaga. 3 dari bagian pembukuan media massa atau sosial media. 4 dari hasil penelitian pasar, pemerintah. Kemudian dari konsumen dan lain-lain, dari hasil penelitian pemasaran. Selanjutnya ada 2 kelompok memperoleh sumber informasi peluang usaha. Pertama, sumber informasi primer, yakni didapat dari konsumen, _pelanggan, pedagang, perantara, penjual eceran atau agennya. Kedua, sumber informasi sekunder. Ini informasi tambahan, didapat dari catatan intern wirausahawan, catatan di dalam perusahaan itu sendiri atau wirausaha itu sendiri. Kemudian catatan dari pemerintah, data Biro Statistik, Kamar Dagang dan Industri, _Kadin, dan media massa. B. Mengidentifikasi peluang usaha, yakni belajar ilmu manajemen usaha, meminta jasa konsultan manajemen, meminta jasa keluar dan kenalan yang pintar dalam usaha. Selanjutnya, dengan adanya informasi wirausaha dapat mengetahui peluang, ancaman usaha, kekuatan, kelemahan usaha atau analisis SWOT. Ya, S-nya strength, kekuatan, W weakness, opportunities. Ya, opportunis atau peluang. Selanjutnya, persyaratan utama untuk menggali peluang usaha, yakni dibutuhkan kerjasama antar karyawan ya, sama pimpinan juga untuk menggali peluang usaha ini. Kalau nggak ada kerjasama tidak akan bisa berhasil. Kemudian bekerja secara prestatif atau ingin maju. Ketiga, optimis ya, selalu percaya diri. Keempat, mendengarkan saran orang lain. Jadi boleh juga kita menerima masukan dari orang lain, ide-idenya ya. Kemudian keterbukaan, tidak boleh menutup diri ya, dari kemajuan teknologi, kemajuan
mungkin ide-ide dari yang lain gitu, dari senior boleh juga ya, yang sudah berhasil menjadi wirausaha yang sukses gitu. Selanjutnya mengakui kesalahan sendiri dan percaya diri. Selanjutnya kreatif. Oke, menurut Charlap 4 unsur yang harus dimiliki wirausahawan. Pertama, work hard, kerja keras. Kedua, work smart, kerja cerdas. Ketiga, antusiasme, kegairahan, semangat, ya, pantang menyerah. Yang keempat, service, pelayanan. Jadi mengutamakan pelayanan prima, memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Selanjutnya C, menangkap peluang usaha. Bagaimana cara menangkap peluang usaha? Pertama, meningkatnya sistem distribusi yang didasarkan atas informasi. Dua, adanya deregulasi. Tiga, berkurangnya hambatan perdagangan. Empat, meningkatnya teknologi informasi, ya, dengan penggunaan internet ya sekarang sudah sangat luas. Kemudian perkembangan pasar modal. Selanjutnya, konsumen semakin menghargai nilai dan waktu. Oke. Ada 2 komponen membuka peluang usaha. Pertama, peluang usaha yang diharapkan. Yang kedua, peluang usaha yang tersedia. Jadi ada yang diharapkan, kita kepingin buka usaha apa gitu, misalnya bengkel. Tapi ada juga peluang usaha yang tersedia. Yang tersedia cuman buka toko elektronik misalnya. Nah, itu ada 2 peluang ya, usaha yang diharapkan atau yang tersedia. Pilih salah satu. Kalau sudah ada yang tersedia ya pilih pilihan yang kedua. Jalankan tugas usahanya dengan baik. Atau pilihan yang pertama, peluang usaha yang diharapkan. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kita lebih suka, lebih hobi kalau peluang usaha itu sesuai dengan harapan kita. Bukan hanya peluang usaha itu yang tersedia saja gitu. Menurut Howard H. Stephen Hanson, ada 6 dimensi dalam identifikasi peta peluang usaha atau bisnis. Orientasi strategi terhadap usahanya, komitmen terhadap peluang usaha yang ada. Komitmen itu berarti menepati janji ya, terhadap peluang usaha yang ada atau kerjasama ya, komitmen. Kemudian pengawasan terhadap sumber daya usaha. Selanjutnya melaksanakan konsep manajemen usaha. Adanya kebijaksanaan balas jasa. Faktor-faktor identifikasi peta peluang usaha, yakni adanya persaingan di dunia kehidupan masyarakat. Nah, dalam kehidupan nyata itu memang ada selalu persaingan. Melihat saudara atau tetangganya sukses, kita pun juga kepingin sukses, tapi dengan bersaing sehat. Ya, tidak boleh iri dan dengki, dengan cara yang bagus. Ya, kita buka usaha yang bagus sehingga kita bisa sukses gitu. Kemudian adanya sumber daya alam. Kita punya sumber daya alam yang banyak, seperti ya tanah, kita ada tanah mungkin bisa ditanami pisang, atau mungkin kita punya tanah di pinggir jalan bisa dibuka toko dan sebagainya, bengkel dan sebagainya. Kemudian adanya latihan atau kursus. Nah, ini. Kemudian adanya kebijakan pemerintah. Ini cara mengidentifikasi atau faktor-faktor mengidentifikasi peta peluang usaha. Jadi kalau memang rumah kita di dekat pinggir jalan, bisa kita buat balai latihan misalnya untuk anak-anak yang ingin masuk kuliah, bimbel ya, bimbel belajar boleh, atau bimbel komputer boleh. Nah, itu sekarang sedang maju ya, sekarang sedang digandrungi oleh masyarakat, karena apalagi daring ini orang membutuhkan bimbel untuk masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Selanjutnya, oke, selesai ya. Tuh sudah ada 11 slide, sudah kita buka tadi. Yang pertama, pengertian analisis peluang dan resiko ya. Kita lihat semua sudah terbuka ya. Nah, nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Oke ya, ini ya tadi sudah semua. Nah, ini siswa-siswi belajar sendiri, dipahami ya. Tugasnya hanya mencari kata-kata yang sulit
ya, yang nggak kau pahami dari materi ini. Kau cari artinya dari Google. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.